5 sampai pukul 6. Jadi di hari Ahad pun kita akan awali kajian dari pukul 5 hingga pukul 6. Itu banyak yang bisa saya informasikan. Semoga Allah mudahkan kita dalam memahami, mengambil hikmah dan ibrah apa yang akan beliau sampaikan nanti. Kita awali untuk kajian pada pagi hari ini dengan doa bersama. Kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami aturkan Ustaz Iman Supardi Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq litrahu wa latsini kulihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi warham innahu kana 'alaikum raqiba. Shadaqal azim. Hadirin jamaah kelas subuh yang dirahmati Allah SWT, kita berterima dan syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat Allah yang dilimpahkan pada kita. Maka alhamdulillah dengan nikmat itu, maka pada pagi ini kita diperkenankan oleh Allah SWT bisa hadir di masjid ini dalam rangka untuk thalabul ilmi dan silaturahim. Semoga apa yang kita niati bersama itu dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga Allah SWT dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang beliau ini oleh Allah SWT telah dinyatakan sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi umatnya, sehingga apabila kita senantiasa beriktibar kepadanya, maka insya Allah kita akan selamat kehidupan kita dunia dan akhirat. Sebagaimana apa yang disampaikan beliau tatkala beliau itu menjelang sedonya, itu masih mengingat, sangat-sangat mengingat, ngeman-eman dengan umatnya, sehingga beliau mewanti-wanti dan sabdanya, taraktu fikum amraini lan tadilu abadan in tamaksatum bihima, kitabullah wa sunnatun nabi. Saya telah meninggalkan dua perkara kepada kalian. Intamaksatum bihima, apabila kalian berpegang teguh pada keduanya, lantandilu abadan, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Ya kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Nabi, dan hadis Rasulullah SAW. Itu yang menjadi pedoman hidup bagi kita, way of life bagi kita sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah SAW, agar kita senantiasa bertiba kepadanya. Hal itulah dalam melaksanakan ibadah puasa, ibadah itu ya itu
supaya kita berpedoman pada apa yang telah diperintahkan Allah dan dicontohkan Rasulullah SAW. Apabila kita tidak apabila kita melaksanakan ibadah, supaya senantiasa berpedoman. Jadi ada orang yang mengatakan kok dalil-dalilan, ya, kita ini memang melaksanakan ibadah itu ada dalilnya. Apakah itu ada perintah dari Al-Quran, apakah itu ada contoh dari Rasulullah SAW. Jadi kalau tidak ada contohnya dari Rasulullah, ya kita tidak akan melaksanakannya. Itu termasuk kesesatan. Karena itu kalau sesat ya berarti tidak ngambah jalan, akan kesasar menuju ke jalan yang benar, itu Shirathul Mustaqim. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, syukur itu terutama Pak Imam ini ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau ingat tahun depan ya, saiki poso, tadi malam tuh saya baru pulang dari rumah sakit. Pada waktu itu opnam rumah sakit, pulang terus paginya puasa. Sehingga kalau pendengar ingat, Pak Imam untuk pembukaan pendengar memberikan kuliah subuh perdana. Saya menyampaikan saya tidak bisa karena baru tadi malam baru isya itu Pak Imam baru pulang dari rumah sakit. Itu pun tidak terus sehat. Puasa itu dalam keadaan sakit Pak Imam, sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Astagfirullahaladzim. Nah, karena sakit bodoh ke 5 dino masuk rumah sakit lagi, dan Pak Imam kena COVID pada saat itu. Ya, jadi mulut ini tidak bisa merasakan apa-apa. Kalau makan bubur tuh ya memang dilek saja, hanya untuk mengisi perut, untuk itu aja. Karena itu alhamdulillah saya senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar disampaikan pada bulan Ramadan yang akan datang, sehingga akan bisa melakukan ibadah atas ridhomu ya Allah, seperti itu. Dan alhamdulillah pada saat ini kita semua sudah dinyatakan melihat hilal ya, melihat hilal. Jadi luar biasa ini. Jadi saben tahun yang namanya hilal itu dicari orang. Orang yang Indonesia tok sing golek hilal itu ya. Jadi sak donya golek hilal. Malah bahagialah orang yang punya anak atau cucu kok dijenengi hilal. Nah, saben tahun digoleki wong. Sing goleki ora wong Indonesia, ning wong sak donya ki kabeh goleki hilal. Ana sing wis ngerti nek hilal iki jane wis ana nang kono kuwe gak turu. Dadi nek hilal ki turu ya selimutan ra ketok. Jane wis ngerti nek hilal ki nang kono wis ngerti. Ning karena selimutan dadi ora ketok. Bareng jenggelek sebane hilal ku wis turu nang kono wingi ning ora ketok. Nah itu. Jadi bahasanya guyonan ya seperti itu ya. Kalau jadi metode pemerintah dan pimpinan kita Muhammadiyah memang berbeda ya, sehingga perbedaan itu ya, sudah jadikan kebiasaan saat zaman Rasulullah. Tidak ada hanya masalah perbedaan itu sudah ada. Karena itulah tadi malam saya taraweh itu juga hanya salare sing lanang ya, sing lanang salare. Kemudian yang perempuan ya saya tidak tahu yang perempuan karena ada hijab ini sehingga tidak tahu. Tapi tadi malam sudah melakukan ibadah taraweh. Karena itu Pak Imam syukur banget bisa ketemu dan bisa hadir di tengah-tengah pendengar, bisa bertemu pendengar itu karena karunia Allah SWT. Ibu dan Bapak yang saya hormati, marilah kita pagi ini kita berbicara masalah secara bersama-sama, juga ada kaitannya dan hilal itu. Ya. Marilah pendengar kalau punya Android, kalau ada buku Androidnya dihadap saja. Kita belajar bersama-sama dan Pak Imam, ya. No sing nggowo, Tuhan. Mboten ya sing nggowo dadep aja. Jadi kita bersama-sama belajar dan Pak Imam. Dadep ae, Mas. Ya. Yang pertama coba diperiksani surat Ali Imran. Ali Imran itu surat yang ketiga. Ya.
Ayatnya ayat 190 dan 91. 190 dan 191. Nah. Sudah? Ini nek guru Pak Isa itu agak mulang ya, bilang, "Are you ready?" Nah, sudah siap? Ya Pak Isa. Ini Pak Isa itu kawan saya, kawan saya, bukan kawan bermain, tapi sama-sama dinas itu. Kalau Pak Isa itu kepala SMP negeri, kalau Pak Imam itu kepala SMP luar negeri. Nah, jadi saya lebih tinggi itu karena kepala SMP luar negeri, SMP Al-Iman. Ya, Al-Iman kan luar negeri itu ya, bukan sekolah negeri tapi sekolah luar negeri. Coba kita baca bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzi, sesungguhnya innalladzi, baca Mas. Innalladzi Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin ulil albab. Dah ya. Innalladzi fi khalqis samawati wal ard Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar ayatil lil albab. Itu kan? Ya. Enggak, karena kita ini orang Indonesia, jadi dibahasa Indonesiakan. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, samawati wal ard, wa ikhtilafil laili wan nahar li ulil albab, la ayatil ulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan dari Allah SWT. Ulil albab, bagi orang yang mau berpikir. Nah, ini orang berpikir. Albab itu jamak dari lub. Ya, jadi timbang Bapak buka kitab ini berjalan bersama saja, belajar bersama-sama. Dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu adalah laayatin. Itu merupakan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Untuk siapa itu? Liulil albab, bagi orang-orang yang berakal atau orang-orang yang mau berpikir. Jadi albab itu jamak dari lub. Albab itu orang-orang yang berakal, orang yang berpengetahuan, orang yang berilmu. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, ini yang pertama, penciptaan langit dan bumi. Kemudian pergantian siang dan malam. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah penciptaan langit dan bumi itu. Kemudian sekarang kita buka surat Al-Anbiya. Al-Anbiya itu surat yang ke-20, ayatnya ayat 30 ya. Surat yang ke-21 ayat 30. Sudah ketemu? Ya. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kana ratqan fataknahuma waj'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afal yu'minun. Ini katanya dengan inna fil khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Jadi yang kita bicarakan yang pertama adalah penciptaan langit dan bumi. Nah, kita bicarakan dulu itu penciptaan langit dan bumi. Kita melihat surat tadi Al-Anbiya surat yang 21 ayat 30 itu. Awalam yarul ladzina kafaru, apakah orang-orang kafir itu tidak tahu, tidak paham annas samawati wal arda kana ratqan, sungguhnya penciptaan langit dan bumi itu dalam sungguhnya langit dan bumi itu dulu ratqan, raket.
Rotkon raket dari siji. Fataknahuma, kemudian aku pisahkan keduanya. Itu awal mula penciptaan langit dan bumi oleh Allah SWT. Wajalna minal ma'i kulli shay'in hayy, dan aku jadikan setiap yang hidup itu dari air. Afalam yu'minun, apakah mereka tidak mau beriman itu? Nah, jadi yang harus kita perhatikan adalah penciptaan langit dan bumi awal mulanya. Bumi kita yang kita tempati ini adalah dulu bersatu dengan langit. Itu Allah yang berfirman seperti itu. Rotkon jadi satu. Ya. Kemudian baru-baru ini, sudah sekian tahun yang lalu, itu ada ahli astronomi, seorang albab, orang yang ahli berpikir, mengadakan penelitian itu. Tapi tidak menyinggung masalah firman Allah itu. Nah, kemudian bahwa menurut teorinya itu dilakukan teori Big Bang. Big besar, bang itu ledakan dahsyat. Ya, jadi dulu bumi dan langit itu merupakan kumpulan dari gas yang sangat kejal, rapat banget, sehingga kemudian meledak itu, sehingga dua ledakan itu sebagian menjadi langit, sebagian menjadi bumi yang kita pegang, yang kita tempati ini. Teori itu dinamakan teori Big Bang. Tapi ilmuwan itu tidak menyinggung masalah kalau itu diledakan oleh Allah SWT. Hanya bumi itu, hanya gas itu kemudian meledak. Jadi tidak menyinggung masalah Allah SWT. Sehingga yang mengadakan penelitian itu mendapatkan hadiah Nobel. Karena apa? Karena penemuannya itu. Sekarang kalau firman Allah dan dengan penelitian itu lebih dulu mana? Lebih dulu Al-Quran. Ya, lebih dulu Al-Quran. Mereka mengadakan teori tidak menyinggung masalah Al-Quran. Jadi kalau menurut Al-Quran, gas yang sangat padat itu kemudian meledak, bukan meledak dengan sendirinya. Ada yang meledakkan. Siapa itu? Dalam Al-Quran sebutkan fataknahuma, dan aku ledakan, aku pisahkan huma keduanya, yaitu antara langit dan bumi. Jadi kehendak Allah SWT maka menjadi bumi yang jadi kita tempati ini. Nah, ini menurut Allah semacam itu. Nah, ini bisa kita berpikir. Kalau beberapa waktu yang lalu kita pernah mendengar berita, ya, apakah itu lewat radio atau media cetak itu, bahwa di daerah mana itu telah ditemukan bom. Ya, jadi petani itu menggali sawahnya, kemudian cangkulnya mengenai benda keras. Tapi setelah digali ternyata itu dilaporkan, oh itu bom sudah tahun 1947 kelas pertama, 49 kelas kedua. Kenapa bom itu tidak meledak? Kenapa tidak meledak? Karena tidak diledakkan. Kalau ada alat pemicunya itu kok disenggol atau dipukul, maka meledaklah itu. Nah, ini kalau kita beranalog pada firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya itu. Jadi afalam yarau alladzina kafaru annas samawati wal ardha kana ratkon. Dulu rakat, fataknahuma, kemudian kupisahkan keduanya. Wajalna minal ma'i, dan aku jadikan minal ma'i dari air. Semua barang hidup bisa hidup. Dari makhluk itu bisa hidup karena ada terbuat dari air, termasuk manusia. Kita dari air. Ya, jadi dari firman Allah penjelasannya semua dari air. Apa saja itu? Tumbuhan, binatang, dan kita semua dari air. Nah, karena itulah mengapa kita diletakkan di bumi ini. Ya, kalau kita berpikir meletakkan di bumi ini, maka kita akan sejarah dalam Al-Quran. Sejarah Al-Quran itu dulu yang pertama-tama hidup di bumi siapa? Siapa Bu, Mbak? Yo, sopo? Sing urip nang bumi pertama-tama ki sapa to?
Sampeyan takon mbak bapakne, Pak sampeyan kok nang bumi to? Ayo mbahane biyen nang bumi, mbahane takon karo munggah terus. Daripada berpikir seperti itu, kita baca Al-Qur'an aja. Bahwa dulu ketika di surga itu yang diciptakan manusia pertama siapa? Siapa? Adam alaihissalam. Ya toh? Iya, Adam diciptakan di surga. Sebelum Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah SWT, Allah sudah menciptakan dua makhluk, yaitu malaikat dan iblis. Nah, kemudian Adam itu sudah diwanti-wanti dan Allah SWT, Adam, kamu makan apa saja, hidup di mana apa saja, pakaian apapun di surga ini tinggal pilih. Tapi la taqrabu hadhihi syajarah, kamu jangan mendekat-dekat pada pohon ini, apalagi makannya. Sudah oke gitu. Neng iblis menggoda Adam itu. Iblis menggoda Adam dengan cara apa? Adamnya wong lanang loh. Nek saiki nang donya wong lanang digodha sing paling kuat sing nggodha wong lanang iki sapa? Wong wedok. Tapi pada itu apa ada orang wedok? Tidak ada, hanya Hawa saja. Dari yang paling cantik ya Hawa itu. Karena itu iblis tidak menggoda Nabi Adam dengan wanita. Dan iblis juga tidak menggoda wanita dengan laki-laki, karena sing ono ming lanang wedok itu hanya Adam dan Hawa saja. Tapi cara menggodanya gimana? Adam, mengapa Allah melarang kamu mendekati dan makan buah ini? Pohon ini namanya buah khuldi, pohon khuldi, pohon keabadian. Jadi kalau kamu makan ini, maka kamu akan abadi seperti Allah SWT, tidak binasa. Nah, tergoda dan itu, maka keduanya makan buah khuldi itu. Sakwise keduanya makan buah khuldi itu, maka blejet wuduh kabeh. Adam wuduh, Hawa juga wuduh, sehingga Adam melihat aurat Hawa, Hawa melihat aurat Adam. Nur bingung. Karena itu kemudian mencari warqatil jannah, daun-daun surga untuk menutupi auratnya itu, sehingga tidak kelihatan. Kemudian Adam kecewa, Hawa kecewa. Kemudian mohon ampunan kepada Allah Taala. Rabbana zalamna, terusane fa anfusana fa ilam takwilana anakunana minal khosirin. Ya Rob, hamba telah berbuat zalim terhadap diri hamba sendiri. Apabila Paduka tidak memberikan ampunan dan kasih sayang kepada hamba, maka hamba termasuk orang yang khosirin, orang yang merugi. Maka Allah menjawabnya, ya, saya terima ampunanmu, tapi hukum tetap berjalan. Nah, itu kalau bahasa sekarang begitu. Ya tak ngapura, ning hukum tetap berjalan. Bagaimana hukumnya? Surga ini tidak bisa ditempati illa biqalbin salim, kecuali hati yang bersih, hati yang suci, hati yang tidak bernoda. Tapi kamu telah bernoda, karena melanggar aturan dari Allah SWT. Mulane yo mudah blejet. Karena apa? Pakaian itu adalah fasilitas surga, tidak bisa dipakai oleh orang yang berdosa. Setiap kamu saya ampuni, tetapi hukum tak berjalan, kamu akan saya tempatkan di bumi. Itu dari surga diturunkan di bumi. Jadi Adam karo Hawa bertempat di bumi, seperti itu sejarahnya. Itu dalam Al-Quran yang Pak Imam sampaikan, bukan cerita, tapi Al-Quran itu. Nah, karena itulah Allah menciptakan bumi dan langit, dan apa yang ada di dunia ini adalah di bumi seperti yang kita alami itu, dan di langit juga seperti itu yang kita alami. Tapi dalam satu ilmu astronomi itu disampaikan bahwa kita itu hidup dalam satu tata surya. Kalau ngeling-eling sekolah, Mbak ya, sing bocah-bocah sing nom-nom nih kalau ngeling sekolah itu. Tata surya kita itu terdiri dari
matahari sebagai pusatnya. Kemudian juga ada berapa planet? 9 planet. Apa itu? Merkurius, Venus, baru Bumi, baru Mars, baru Jupiter, baru Saturnus, baru Uranus, Neptunus dan Pluto. Nah, kelingan biar ke sekolah. Ya seperti itu. Ya. Jadi mengapa Allah menciptakan Adam itu diletakkan di bumi? Karena di Merkurius dan Venus yang dekat dengan matahari, penelitian ilmu sekarang itu tidak bisa hidup manusia, makhluk hidup tidak bisa hidup di situ. Kenapa? Terlalu dekat dengan matahari akan lebur hancur karena matahari itu. Nah itu kemudian kita ditempatkan di bumi. Yang menempatkan siapa? Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan bumi dan langit, maka maha tahu Allah. Karena pada disebutkan di Venus dan Merkurius dan Venus kalau diletakkan di tempat bumi. Nah, pilihan Allah adalah bumi, bukan pilihan, tapi ketetapan Allah. Kalau pilihan kan kita, ketetapan Allah di bumi. Kenapa di bumi? Ya sebab jarak matahari dan bumi, bumi dan matahari itu luar biasa jauhnya. Kurang lebih ada 150 juta kilometer. Jarak antara matahari dan bumi itu kurang lebih 150 juta kilometer. Dulu kita beranggapan bahwa bumi kita ini, dunia kita ini bulat, bener, tapi ternyata tidak. Ya agak pipih gitu. Sehingga ada istilah dalam astronomi itu dinamakan aphelion. Apa itu maksudnya aphelion itu? Itu jarak antara bumi dan matahari sangat paling jauh. Itu diukur kurang lebih ada 150 juta, 157 juta, jadi lebih 7 juta kilometer. Nah, kemudian kalau sehingga udaranya sangat dingin karena bumi begitu terjauh dengan matahari. Di samping aphelion ada apa istilah lagi apa? Perihelion. Perihelion itu antara jarak matahari dengan bumi begitu dekatnya, yang paling dekat, sehingga dinamakan perihelion. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kemudian jauhnya kok sekian juta kilometer. Mulane nek dhewe kala-kala itu ndelok di mana? Sing nang kono ki ndi? Gunung dhuwur kono ki jenenge ndi? Sing sok nginep nang kono Pak Imam juga pernah di situ. Ya, yang mau ke Wonosobo ke kanan itu. Nah, pesiar daerah tempat PSRUD malah lali itu. Peron ini mana itu? Nah itu kalau pagi-pagi ya, jadi sebelum subuh kita bar isya itu sudah datang ke sana ngecek tenda, kemudian kita melihat pagi-pagi itu nenek terang, jangan sekarang musim terang itu. Nah, itu kita melihat sunrise, matahari terbitnya. Itu begitu penonong sampai tempat kita. Itu menempuh matahari menempuh jarak 150 juta kilometer. Jadi Pak Penonong sampai depan kita. Itu sinar matahari itu menempuh jarak sekian itu. Sehingga kalau kita lihat matahari Penonong itu sakjane itu bukan matahari sekarang yang kita lihat itu. Tapi matahari yang beberapa menit yang lalu. Kenapa demikian? Karena kecepatan sinar itu berapa? Dalam ilmu astronomi itu 300.000 kilometer per detik. Sinar itu biar itu sampai kita, itu sinar menempuh jarak 150 juta kilometer, kecepatan adalah 300 kilometer, 300.000 kilometer per detik. Sehingga kalau menempuh itu kita hitung-hitung ya beberapa menit yang lalu. Jadi ini kurang lebih ada sekian dibagi sekian, itu dalam satu astronomi ya kurang lebih ada 7 atau 8 menit. Agak tekan kondewi. Posong ya di sini. Saya tadi ingat di posong itu, iya toh, ada toh? Iya, jadi kalau kita suatu saat itu terang itu jam 3 kita sudah berangkat sana misalnya tahajud atau tahajud di sana ya. Itu melihat sana seperti ceritaan Allah luar biasa itu.
Ya gitu. Kenapa tidak kok ditempatkan di bumi? Karena jaraknya sejauh itu sehingga kita bisa nyaman di bumi ini. Itu ketetapan Allah kepada Adam. Tadi saya sampaikan kenapa tidak di Merkurius dan Venus, karena terlalu panas. Kenapa tidak ditempatkan di tempat lain? Di Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus dan Pluto. Kenapa? Karena tempat-tempat itu tidak ada air. Kok kita tahu? Ilmuwan sekarang, Apollo ke-13, Apollo 11, 13 dan sampai sekarang ini, para ilmuwan banyak pergi ke sana, mengadakan penelitian. Ternyata di sana tidak ada air. Karena tidak ada air, maka tidak mungkin ada kehidupan. Kenapa? Tanpa air tidak ada kehidupan. Karena makhluk-makhluk itu, seperti tadi saya sampaikan, itu tercipta oleh Allah dari air. Baca lagi Al-Anbiya ayat 30 itu. Afalam yarul ladzina kafaru anna samawati wal arda ratqan fataknahuma wa ja'alna minal ma'i, dan aku jadikan minal ma'i dari air kula sain hayy, barang-barang atau makhluk-makhluk hidup itu. Sehingga karena di planet-planet selain bumi tidak ada air, maka di sana tidak ada kehidupan. Sehingga kalau di sana ada air, nanti kita manusia ini akan berbondong-bondong untuk hijrah ke Mars, Jupiter, Saturnus dan sebagainya itu. Itu sebabnya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita kembali kepada laptop ya, pada laptop kita, Pak Imam di sini gitu. Jadi penciptaan langit dan bumi itu dan pergantian siang dan malam itu adalah laayatin, merupakan sebagian tanda-tanda dari kekuasaan dan Allah. Ya. Itu bagi orang yang mau la'alakum aliulil albab, bagi orang yang mau berpikir. Coba, luar biasa. Allah menciptakan bumi ini kok digawe mubeng pada porosnya. Itu kita berpikir itu luar biasa. Jadi bumi kita ini oleh Allah SWT diciptakan dengan berpusar pada porosnya yang dinamakan rotasi itu. Ya, Dewi kalau ngiling-ngiling ke sekolah ya, sekolah itu. Ya. Sekali rotasi dari 0 sampai ketemu lagi itu bumi berputar itu memerlukan waktu 24 jam. Berarti satu hari satu malam. Ya, saja ini bisa diteruske itu karena pergantian bumi dan malam itu kita saja ini podoa itu. Sekarang pagi ini kita hidup jam berapa sekarang? Jam 6 ya, katakan jam 6. Kemudian nanti malam kalau sudah matahari terbenam jam 6 lagi. Ya toh? Perbedaannya apa? Hanya siang dan malam. Hakikatnya sama saja. Nah, karena itulah kemudian berpusar pada porosnya. Di samping itu bumi dan planet-planet yang 9, yang 8, 9 dan bumi itu juga berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Dari 0.0 start berangkat itu, bumi bersama planet yang lain itu mengelilingi matahari itu memerlukan waktu 365 seperempat hari, alias 1 tahun. Luar biasa kan? Sampai itu aja kita berpikir, Masya Allah, begitu ciptaan Allah. Maka itu tatkala Rasulullah SAW menerima wahyu itu dikisahkan dalam satu hikayat. Ini bukan cerita tapi ya dari hak itu, kebenaran itu. Nabi Adam, Hilal bin Rabah itu, ya itu namanya Hilal bin Rabah itu, ya bukan Hilal apa mas? Hah? Muadzin itu, ya Bilal, bukan kok Hilal ya, Bilal bin Rabah itu adzan subuh. Biasanya kalau Bilal, Bilal itu tukang adzan itu, adzan subuh itu sebelum selesai adzan itu Rasulullah sudah tidak masjid.
Tapi sampai adzan itu selesai, Bilal adzan selesai, Rasulullah belum muncul. Rumahnya kan sebelahan ya. Rumahnya Kanjeng Nabi dengan masjid kan bersebelahan. Kayak omai Pak Imam, udah pernah ke rumah saya? Nah itu, jadi kalau sudah pernah ya sholat di sana, buka nek pangasane sholat, ya tapi jangan leren, buka pintu langsung masjid ya itu. Sampai adzan selesai, Rasulullah belum muncul. Kemudian atas permukatan para sahabat, Bilal coba dijemput. Nah, kalau ada sesuatu, mengawetkan begitu. Dan mengetuk pintunya dengan salam sampai agak lama baru pintu itu dibuka. Ketika pintu dibuka, begitu takjubnya Bilal itu karena melihat di sini pipi Rasulullah SAW itu penuh dengan air mata. Dan susahnya meripate itu sembab. Itu tanda-tanda nek beliau itu habis menangis. Nah, sehingga Masya Allah, kenapa Rasulullah ini? Sehingga banyak pertanyaan dari Bilal itu. Apakah ada perusahaan keluarga, apakah ada sakit, apakah ada teguran dari Allah SWT. Sehingga tidak seperti itu. Tapi dijelaskan saya terima wahyu seperti ini. Wahyunya adalah Ali Imran 190 dan 191 itu. Mengapa Rasulullah SAW sampai sehebat itu responnya terhadap wahyu itu, tidak seperti biasanya. Nah, ini baru sebagian saya sampaikan itu, penciptaan langit dan bumi seperti itu. Luar biasa. Ya, sehingga banyak mendekatkan diri kepada ilmu pengetahuan. Nah, sehingga tatkala itu dijakan sampai penciptaan langit dan bumi, sebagian saya ceritakan itu, berpusar pada porosnya, di samping itu juga berevolusi, berputar mengelilingi matahari. Itu memerlukan waktu 1 tahun, luar biasa. Sehingga akibat dari itu, maka satu, itu terjadinya siang, wahtilafil laili wan nahar, terjadinya siang dan malam. Artinya apa? Kalau pada putaran itu kalau kita mendapatkan sinar matahari, itulah siang seperti sekarang ini. Nanti kalau bumi itu kalau kita beredar itu, di samping beredar pada porosnya dengan berevolusi itu, maka akan terjadi malam hari karena kita tidak mendapatkan sinar dari matahari. Akibat dari itu adalah wahtilafil laili wan nahar, maka pergantian siang dan malam. Akibatnya tidak hanya seperti itu, tapi menjadikan apa? Ada, kalau kita sekarang ini siang, yang sampai semakin tempat yang menjauh dari garis khatulistiwa, maka itu semakin jauh, sehingga terjadi beberapa perbedaan. Dewi mangsa udan, kono terang dan sebagainya. Akibatnya apa? Sehingga masalah tumbuhan, masalah apapun itu juga terjadi perbedaan. Kini oke udane, sehingga banyak tanaman-tanaman yang sejenis ini. Di sana tidak pernah ada hujan, sehingga Allah menciptakan tumbuhan yang tahan dengan air dan kayak itu. Seperti kalau kita berkiblat pada pohon kurma, ya. Pohon kurma luar biasa. Nek dhewe nandur nang kene iki sing dhuwur diresiki ben mudah tumbuh. Tapi kalau menanam kurma tidak seperti itu. Tapi justru dia apa? Diberi tekanan atasnya itu, sehingga bisa tumbuh itu luar biasa. Dan kalau luar biasanya lagi seperti itu. Dhewe nek ora dikai gula ora legi. Tapi kurma itu ora usah dipek ditakke wae sudah mateng, dan luar biasa kandungan manisnya itu juga luar biasa tanpa dengan gula, dan manisnya sangat berbeda dengan manisnya gula. Kalau kita banyak gula, maka kita akan menjadi pabrik gula alias diabetes. Tapi makan kurma banyak tidak menyebabkan diabetes. Luar biasa semacam itu. Hadirin yang dirahmati Allah SWT,
sehingga mendekatkan diri kepada ilmu pengetahuan seperti itu, maka luar biasa dari firman Allah seperti itu. Kita kembali kepada laptop ya. Siapa yang dimaksud dengan ulil albab, orang yang berpikir, orang berakal itu? Alladzi yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan walat terusnya ya. Qiyaman wa qu'udan wala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Akhirnya setelah melihat pengetahuan penciptaan Allah di bumi seperti ini, akhirnya manusia berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, ternyata apa yang Paduka ciptakan, yang Allah ciptakan itu tidak ada yang batil, yang sia-sia. Nah, sekarang dengan dulu zaman kecil kita, apalagi zaman Pak Imam itu sangat-sangat berbeda. Dulu makanan aja lah ya. Dulu kalau orang desa itu makanan keluban itu amek ora sanandur. Apa namanya Mbak Bu? Ya ramban itu. Ya ramban itu. Kita tidak menanam itu. Tumbuh dengan sendirinya. Kita tidak tahu nek dhewe mangan apa jenenge nek ngon Pak Imam itu ono mandelan, ono kunti atau kuti itu. Ya, kemudian ada selindrong atau sintrong itu. Ada apa-apa itu. Ternyata sekarang diadakan penelitian apa yang kita makan pada waktu itu ternyata semua mengandung kesehatan. Apa sebenarnya? Pacul goang atau rendeng, ngerti Bu, rendeng ya? Iya. Sekarang kalau di dekat kebun Pak Imam rendeng itu tidak ada. Nah, pendidikan masih ada, itu luar biasa. Itu ternyata sudah menjadi dijadikan obat itu, sampai yang kita menganggap tidak ada gunanya, kalau sing metu nang galengan putih-putih loh, putih bagus itu kan dibuang saja toh. Ternyata itu menjadi obat apa? Obat mata. Satu kunang anak apotek, ternyata itu menjadi obat mata. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Godhong kelor, di tempat kita asing ya kelor itu ya. Coba, sekarang daun kelor itu harganya sangat mahal dan masuk pabrikan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, pada waktu itu kalau di daerah istri Pak Imam, Bu Imam itu di sana ditanam dan dikanggo kulubanan seperti biasa itu. Ternyata khasiatnya luar biasa. Jadi di tempat kita karena kita perlu mentai tok langu, ya toh, sehingga itu menjadi sampai sekarang setua ini Pak Imam ingat ketika menjenguk ibu Imam itu sebelum menjadi istri ya. Bar sekolah, karena sekolahnya lebih tamat saya, tapi saya mengenal dia adik kelas saya, sehingga biar janjinan tak pek bojo aku gelem gitu ya. Mantuk-mantuk nggih aja. Pada saya rampung tak tilii Bu Imam itu. Disuguh pertama itu ada tahu tempe bungkil goreng dengan itu. Apa tuh? Jenek kono ngarani kena jangan bening apa bening itu kan? Ya itu ternyata daun kelor itu, sehingga saya, iki karo calon bojone kok disuguhi jangan bening kelor, para ngeracun aku ki. Saya kira begitu. Saya tidak ambil itu. Ya. Mas, niki dari niki iso niki. Apa betul? Nah, dia ambil minum, kok seger men, sehingga saya mencoba ternyata seger. Dan itu makanan kelubanan orang sana, tapi di tempat kita ini kan asing kan pada waktu iya enggak? Asing toh? Baru-baru ini aja setelah para peneliti mengadakan penelitian daun kelor itu kok luar biasa, sehingga orang yang banyak kencing malam dan lainnya itu membeli ramuan daun kelor.
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Karena itu selama ini saya tidak berpikir, karena faqina adzabannar, ya Allah jauhkanlah aku dari siksa api neraka. Kembali ke dalam laptop, mengapa terjadi perbedaan waktu? Nah, ini diantaranya adalah kalau kita masalah puasa kaitannya dengan Mas Hilal tadi atau Muhilal tadi itu terjadi perbedaan waktu. Kita karena orang Muslim itu kiblatnya sandingannya kepada Arab. Berapa perbedaan waktu perselisih waktunya? 4 jam. Sehingga kalau kita ini puasanya lebih dulu, kono kok keri itu wajar. Ini nek kono sudah poso kok dewi durung itu menjadi tidak wajar. Karena apa? Sekarang jam berapa Mas? Jam 6 ya? Nah, itu jam 6. Kono kayak jam piro sing gedhok umroh nang kono? Jam 6 mundur 5, 4, 3, 2. Kono gak penak-penak turu, nek dhewe jam 2 itu gak penak-penak turu. Kita sudah kuliah subuh di sini seperti ini. Ya, jadi nek dhewe poso saiki kok Arab ngesuk itu wajar karena memang mundur. Tapi karena selisih 4 jam itu bisa jadi nek dhewe di atas ufuk 1 derajat sana baru nyenggol. Tapi dari ulama kita pimpinan Muhammadiyah pusat itu nyenggol sudah termasuk tanggal. Kalau yang lain tetangga kita nek durung 3 derajat durung dianggap tanggal. Karena apa? Tadi itu hilal wis turu nang kono ning kelutan selimut dadi ra ketok. Tapi ilmu tahu nek Bilal yo gak turu nang kono kuwe, wis turu kuwe. Baru dibuka gak ketok nek sebenarnya hilal seperti itu. Nek guyonan ya semacam itu. Ada ini yang dirahmati Allah SWT. Kemudian yang terakhir ini saya tutup dengan satu apa tujuan kita hidup itu, karena bermacam-macam ya. Ini saya suguhkan salah satu kata mutiara. Kenal ya Mbak mutiara ya, kata mutiara ya? Ya, ini ibu-ibu ada yang pakai hiasan mutiara? Menang wae berarti nganggo kabeh ya. Ya, karena mahalnya dan jarangnya sehingga tidak pakai mutiara, tapi pakai emas. Ya toh? Emas saja sekarang berapa, Bu? Saya ora takon Bapak, soalnya ora tau nganggo emas. Nah, sekarang 3 juta ya. Nah, mutiara lebih tinggi dari itu. Sehingga nek uang dikatakan itu kata mutiara, dari siapa yang mengatakan itu? Itu orang itu berkaya banget dengan mutiara. Ya. Sekarang ini saya sudokan kata mutiara dari cendekiawan orang barat. Kalau kata mutiara dari bahasa Arab dari kita itu sudah banyak ya. Ini saya sampaikan dari orang barat. Namanya Grace Hopper. Nah, Grace Hopper itu mengatakan begini. A ship in port is safe. Jadi wong gawe perahu ini udah dipajang aja di dermaga in port is safe, itu aman. Gawe perahu, ini jo perahu ini dipajang, dipasang, ditalani aja nang in port di dermaga itu aman, is safe, aman itu. Tapi orang kurang bijak mengatakan begini, but it's not. Yang ora kaya ngono. Nek ora kaya ngono berarti salah, it's wrong, itu salah. Ning orang bijak tidak mengatakan jawabannya, nak gawe kapal ke gawe komunis tidak seperti itu, tapi memberikan suatu pertanyaan. Yang pertanyaan itu kita harus berpikir, bagi ulul albab yang berpikir, what ship I paid for? Untuk apa tuh tujuan orang gawe kapal itu? Barangkali di antara pendengar sudah pernah ada naik kapal. Ya, saya sudah berkali-kali naik kapal itu. Nah, satu saat ketika saya masih muda itu naik kapal, kemudian saya naik ke atas ke bawah, naik ke atas ya, enggak Pak naik ke atas ya, naik ke atas. Saya lihat di dermaga itu sekian puluh bis yang masuk, belakangnya itu sekian puluh truk, belakangnya itu roda 4 banyak banget, yang paling belakang roda 2 tuh luar biasa banyaknya. Setelah saya ngumbah moto selesai, kemudian saya turun duduk lagi, omong-omongan dengan sekitar itu. Ternyata kapal itu memuat 1000 orang.
1000 orang itu ada yang melancong Pak Imam, yang dolan tok itu. Ada yang studi banding, ya Mas Iwan, Mas Perawan, kita pernah toh studi banding dulu di Bali itu, studi banding. Juga ada yang ngiring anten, ada yang takziah, ada yang mengadakan apa itu lokakarya, ada yang banyak sekali hasratnya. Ternyata 1000 orang itu, hasrat 1000 orang itu terpenuhi dengan kapal itu yang berlayar. Jadi nek kapal itu digawe kok dipasang aja, but it's not. Kan kamu gawe itu. Nah, jadi sekarang kalau kita orang gawe kapal itu uang, dhewe takon sing gawe, nggo apa to? Angge berlayar tepak. Ya betul, bagus itu. Nah, sekarang nek dhewe kita manusia itu diciptakan oleh Allah SWT. Dewi kok diciptakan seperti ini? Gopo? Untuk apa? Kita diciptakan. Dewi takon karo sapa? Nek wong gawe kapal mau takon, nek wong gawe kapal mau takon karo sing gawe kapal, dewi sing gawe dhewe iki sapa? Allah SWT. Ayo takon karo Allah SWT. Untuk apa kita diciptakan? Saman kok diciptakan seperti itu untuk apa? Orang sing David pegawai negeri, orang sing swasta, orang sing begini ini dan sebagainya itu. Untuk apa itu? Nah, takone karo Gusti Allah. Jawabannya adalah buka surat Adzariyat. Nah, Adzariyat itu surat yang ke-51. Ini Grace Hopper ini karena orang Barat, bahasanya tetap bahasa Inggris. Adzariyat itu bahasa Arab. Itu the winds that scatter. Nah, itu orang Barat, the wind that scatter. Adzariyat bahasa Jawa kita, bahasa Indonesia kita adalah angin yang menerbangkan. Sekarang cari ayat yang ke-56. Ya, belajar bersama ayat yang ke-56 itu. Itu Grace Hopper itu membaca dengan bahasa dan bahasa Barat. Nah, ini di laptop Pak Imam, ini laptop Pak Imam. I have only created jinns and men. I have only created jinns and men that they may serve me. Nang Android pendengan nono. Iya toh? Iya. Sebab laptop Pak Imam beda dan laptop pendengan. Tapi laptop pendengan bunyinya sudah kenal semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. I have only created jinns and men. Tiadalah aku ciptakan jin and men dan manusia that let me serve for me, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi dewi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Nek menungso ora ibadah karo Allah berarti that is not, ora kaya ngono itu, salah itu. Nek dhewe ora wani ngandani, tapi kalau Allah jelas ulaika kal hayawan, mereka itu seperti binatang. Kebo sapi ya tidak sholat seperti kita. Nek dhewe kok diperintah untuk sholat kok tidak mau sholat, itu that is not, ya salah. Kenapa salah? Karena tidak sesuai dengan siapa yang menciptakan kita. Jadi dimanapun posisi kita itu supaya kita senantiasa beribadah kepada Allah SWT agar kita sesuai dengan zat yang menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semuanya itu beribadah padaku. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi
ketika Rasulullah mendapatkan wahyu seperti itu sampai menangis. Karena apa? Karena tidak pernah memberikan hal seperti itu. Rumitnya Allah menciptakan dunia seperti itu. Sehingga wakina ada benar ya Allah, karena tidak pernah aku memberikan hal seperti itu supaya hamba terhindar dari siksa api neraka. Sekian ibu bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita. Artinya menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT, karena kita berjalan menuju ke titik yang terakhir, yaitu maut. Dipanggil dengan Allah SWT, maka Allah mengingatkan pada kita, fatazawadu, berbekalah kalian semua, inna khairaz zadi taqwa, sungguhnya bekal yang paling baik menghadap Allah adalah ketakwaan kita. Dan takwa adalah makhluk yang paling mulia di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.